Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang mekanisme manajemen proyek dalam pengerjaan tugas proyek. Perkenalkan, nama saya Francisca Rika. Perkenalkan, nama saya Nuntasari. Perkenalkan, nama saya Feni Agata. Pengertian manajemen proyek. Manajemen proyek adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan penyelesaian proyek untuk mencapai tujuan tertentu dalam batas waktu dan sumber daya yang tersedia. Berikutnya 7 manajemen proyek. Yang pertama, menyelesaikan proyek tepat waktu dan sesuai anggaran. Yang kedua, mengelola sumber daya secara efisien. Yang ketiga, memastikan kualitas hasil proyek. Yang keempat, meminimalkan risiko proyek. Berikutnya tahap mekanisme manajemen proyek. A. Inisiasi proyek. Identifikasi kebutuhan dan tujuan proyek, penentuan ruang lingkup proyek, penunjukan manajer proyek dan tim awal, penyusun dokumen awal proyek. B. Perencanaan proyek. Work breakdown struktur yang menguraikan proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Timeline dan jadwal, menyusun urutan pekerjaan dan estimasi waktu atau menggunakan Gantt chart atau software manajemen proyek. Sumber daya yang menentukan orang, alat, dana yang dibutuhkan. Anggaran, estimasi, biaya, dan pengalokasian dana. Analisis risiko, identifikasi dan mitigasi risiko yang mungkin terjadi. Rencana komunikasi, alur dan metode komunikasi antar tim dan stakeholder. C. Pelaksanakan proyek. Pelaksanaan tugas sesuai rencana. Koordinasi antar anggota tim. Pelaporan berkala mengenai tugas proyek. Pemecahan masalah operasional. D. Monitoring dan pengendalian. Memantau kemajuan, melakukan evaluasi berkala dan koreksi jika terjadi deviasi. Kontrol mutu dan kepatuhan terhadap rencana, mengelola risiko yang muncul selama pelaksanaan. E. Penutup proyek. Menyelesaikan semua deliverables, evaluasi akhir dan dokumentasi hasil proyek, presentasi hasil kepada stakeholder, dan terakhir pembubaran tim proyek dan pelaporan akhir. Yang selanjutnya, alat bantu manajemen proyek. Yang pertama, Gantt chart. Untuk merencanakan dan memvisualisasikan jadwal proyek secara kronologis. Yang kedua, work breakdown struktur. Menguraikan proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih terstruktur. Yang ketiga, Trello. Alat yang berbasis papan atau board untuk mengatur tugas dan kolaborasi tim secara visual. Yang keempat, Asana. Platform manajemen proyek untuk penjadwalan, pelacakan tugas, dan kolaborasi tim. Yang kelima, Microsoft proyek. Software profesional untuk perencanaan, penjadwalan, dan pelaporan proyek. Yang keenam, Slack. Alat komunikasi tim yang terintegrasi dan berbagai tools proyek. Yang ketujuh, RACI Matrix. Matrix yang menjelaskan peran dan tanggung jawab setiap anggota tim dalam tiap tugas. Yang kedelapan, Kanban board. Sistem visualisasi alur kerja yang memudahkan pelacakan progres tugas atau sering digunakan di Trello atau Jira. Yang kesembilan, Google Workspace. Untuk kolaborasi dokumen, berbagai file, dan pelacakan tugas bersama. Yang kesepuluh, Risk Assessment Matrix. Matrix untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi risiko berdasarkan dampak dan kemungkinan yang akan terjadi. Berikutnya contoh penerapan. Misalnya dalam proyek tugas kuliah. Pertama, inisiasi, yaitu menentukan topik tugas kelompok. Yang kedua, perencanaan, yaitu membagi tugas antar anggota, menetapkan deadline. Yang ketiga, pelaksanaan, yaitu masing-masing anggota mengerjakan tugasnya. Dan yang keempat, monitoring, yaitu ketua kelompok mengecek kemajuan setiap minggu. Dan yang terakhir, penutupan, yaitu menyusun laporan akhir dan melakukan presentasi. Berikutnya kesimpulan. Mekanisme manajemen proyek merupakan langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan sebuah proyek dengan efektif dan efisien. Tahapnya meliputi inisiasi,
perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan penutup proyek. Dengan menerapkan manajemen proyek yang baik, tim dapat bekerja lebih terorganisir, mengelola waktu dan sumber daya dengan optimal, serta meningkatkan peluang keberhasilan proyek, baik dalam konteks akademik maupun profesional. Cukup sekian dari presentasi kami dan terima kasih. Dadah.